welcome kembali di our channel Bukan Perempuan Biasa bersama Ira, Gina, Ineke. Yeay, Kayak seneng cerdas cermat ya, banget pakai ya. 1, 2, 3. Oke, gimana? Hari ini aku mau cerita dikit. Oh, boleh. Jadi Apa nih? Seru ceritanya nih ya. Aku pernah dikasih sama seseorang. Kasih seseorang tuh tas, pokoknya tasnya tas cewek gitu. Yang warnanya orange gitu. Yang merek tahu nih yang kayaknya. mereknya itu mahal ya. Ya kalau aslinya itu harganya sih satu mobil gitu loh. Wis. Tapi Aku tahu deh tuh. Kremes kan? Tas kremes. Itu memang merek terkenal. tas kremes ya, jadi Iya. Bacanya kremes. Kremes. Ada manisnya. kremes. Jadi waktu itu pernah dikasih tas itu. Tapi ya aku tahu sih itu memang bukan yang asli sih. Kalau yang asli kan ya mendingan gue dikasih mobil sih daripada dikasih tas itu kali ya. Berarti KW super ya? KW iya, memang itu KW-nya KW yang bagus gitu. Dia juga ngakuin sih waktu itu ya itu memang bagus karena dia memang punya toko tas gitu di salah satu mall besar lah gitu ya. Dia punya. Terus dia ngasih gitu loh, ngasih gitu. Waktu gue dikasih itu gue nggak tahu loh kalau itu sebenarnya tas yang karena belum tren tuh. Waktu itu belum tren yang kayak orang-orang lagi pada sekarang kan dibahas tuh kalau misalnya yang masuk ke KPK atau apa kan dibahas tuh tas kayak gitu. Dulu tuh belum tren. Jadi gue tuh nggak tahu ini kenapa tas berat amat ya, asli itu berat banget tuh tasnya itu. Belum kan ada gede. isinya tuh ya? Belum ada isinya tuh udah berat kayak begitu, udah gitu. Kalau gue pakai kok kayaknya gimana gitu ya, udah berat, tangan gue sakit tau nggak sampai Udah pinjemin gitu. aku aja, Ci. Ayo. Tapi rasanya kan jadi gimana lo, pride lagi bawa tas bermerek gitu? Gue baru pakai 2 kali. Kemana aja? Yang pertama gue pakai ke gereja. Ke gereja. Kan biasa lah kalau dulu kan orang tua bilang katanya kalau punya barang baru apa kan dipersembahkan dulu katanya buat Tuhan gitu ya. Maksudnya dipakai dulu ke gereja. Bisa itu banget. ajaran Gitu nyokap ya? gue begitu. Gitu. Catet Ingat ya. Ajaran tempo dulu tuh seringkali Iya. membuat kita harus berpikir Oke gitu lah ya, maksudnya Lanjut. jadi yang pertama gue bawa ke gereja gitu. Udah ada lanjut. kan pulang tangan sakit tuh. Keberatan. Karena nggak bisa dicangklak gitu loh. Karena gue bawa begini. Pulang-pulang kenapa tangan gue sakit? Oh iya tas Kemangnya. gue udah kemang. Kemeng gak ya? Udah. Kok pakai joget, Ir? Iya, emang begitu Kak. Kalau bawa tuh dia dicangkal orang. Oh gitu. Iya kan dia nggak ada tali panjangnya say. Belum iya, pakai iya. high heels gitu kan. Ya nggak sih? Iya. Cici emang. pakai high heels Sepatu cats. biar matching. Biar matching Kak. Ya emang kayaknya sih memang bukan gaya gue sih. Ya, itu maksudnya tas dia. model kayak gitu tuh modelnya tuh bukan style gue. Lu lihat dong model kayak style kayak gue gitu pakai Tas kayak ransel gitu. cocoknya. Cocok ya. Cocoknya ransel ya. Apa sesuai body gimana nih gitu. Nggak, tapi udah gitu yang sekali lagi gue pakai tuh gue mau naik kendaraan umum gitu loh. Mau pergi ke satu tempat. Tunggu. Kendaraan umum pakai tas bermerek. Kremes. Ya Allah. Aduh. Cici. Ambil napas dulu. Nggak matching Ambil loh. napas, nggak matching lah. Emang kalau pakai tas kayak gitu harus naiknya paling nggak Mercy kali ya. Ya soalnya gimana ya kadang-kadang kan soalnya kadang-kadang itu kalau namanya tas brand itu kan identik dengan kemampuan finansial seseorang gitu. Iya, nanti kalau naik kendaraan umum dibilang palsu banget. Enggak ada KW kesekian itu. Kali 3 Ketahuan banget bohong. Iya, ketahuan. Ketahuan ya. Iya. Tapi juga kalau model kayak gue gitu bawa tas yang asli pun sekalipun gitu Enggak ya. dipercaya. Sama salah. Gue tuh modelnya begini gitu. mungkin kalau misalnya kita masih yang levelnya di bawah tas kremes itu mungkin orang masih percaya lah gitu nggak sih? Iya sih Mungkin lonjakannya terlalu tinggi sih. Pakai tas Biasa dari pakai yang apa gitu tiba-tiba naik kremes kan Iya. beda gitu. Karena gue biasanya bawa tas-tasnya yang casual gitu loh. Ya, Maksudnya bener. yang model-modelnya masih di bawah Kremes jauh. jauh ya. Jauh. Iya. Bisa dapat berapa gitu ya. Gimana nih? Kalau lu punya pengalaman nggak sama yang gue tahu. Iyalah. Apaan apa Kalau sih ya? Dia koleksi yang coklat-coklat tuh. Yang coklat-coklat bener. Yang coklat gue udah lihat berapa kali barang-barangnya yang Merek-merek coklat-coklat. coklat gitu tuh. Aduh. Iya sih, ladies. Aku tuh suka sama tas merek.
aku Wah. suka. Cuman jadi gini, aku tuh kayak apa ya, waktu aku mau aku punya pengalaman sih, menurut aku konyol ya pengalamanku, terus tragis dan bodoh. Ini setelah lewatin semua baru mikir gitu ya? Karena Atau baru mau gini, nyemplung udah kepikiran gitu? iya bener, nyemplung dulu. Jadi gini, Kecemplung itu udah basah. kita juga mesti tahu kalau kita misalnya pakai barang-barang seperti itu sebenarnya harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Iya. Jangan dipakai tas kremes terus kita naik angkot gitu. Nah, itu pernah terjadi sama aku. Ya, gimana tuh ceritanya? Aku sedih deh kalau aku inget ceritaku yang itu tuh konyol banget dan bodoh gitu. Jadi Gimana coba cerita. Jadi gini, aku tuh waktu baru pindah sih ke Jakarta gitu, secara tidak sengaja, aku tuh tiba-tiba masuk dalam satu komunitas yang boleh dibilang teman-temanku tuh the have sih. Oke. Oke. Sorry, aku Kalangan yang agak Ya, atas lah gitu ya. the have gitu. Sekalipun nggak the have banget, nggak yang have banget gitu loh. Tapi tetap berlabel the have lah ya. Iya, karena Oke. Mampu lah orang karena mampu ya. situasi kondisi yang ditercipta di dalam grup itu membuat mindset kita tuh jadi wah, kalau gua nggak pakai Nggak gua tuh ditemenin. bukan nggak ditemenin ya, nggak dianggap gitu. Oh, Kalau ditemenin sih pasti ditemenin, tapi tetap aja kan pandangan mata orang tuh melihat apa yang kita pakai, apa yang gua pakai, apa yang gua bawa, teng-tengannya gitu. Jadi kalau misalnya lu nggak pakai tas yang ada mereknya gitu, lu ngerasa minder gitu. Awalnya iya, bukan minder sih, tapi lebih yang gini, gua mau bangun image diri gua tuh dengan cara gua pakai barang-barang itu. Oke. Gitu loh. Awalnya seperti itu ya. Jadi aku sampai terjebak dalam satu kondisi yang sebenarnya gue tuh masih belum mampu atau belum bisa ada di tahap di level Posisi, itu level gitu. situ. Oke. Jadi lu belinya Terjebak dalam komunitas dia Ya nih. pasti aku akan kayak pertama ya yang aku lakukan tuh buat aku beli tuh. Ya aku pasti kartu kredit lah jebol. Oh. Ya kan pasti dikejar-kejar sama kartu kredit. Seremnya hidup gue ya. Kita mulai horor. Jangan ketawa bicara. dong, Kak. Enggak. Itu musiknya mesti ditambahin tuh jadi horor gitu. Kita mulai deg-degan kok Tapi ya. aku sedih loh. Oke. Uang yang dikasih sama suami gue gak pernah cukup. Tanggal 1 dikasih, tanggal 10 gue udah amsyong, udah gak ada duit. Astaga. Karena apa pasti begitu terima cek gue langsung pergi beli. Terus dengan beneran? Iya. Sampai bayangin ya yang terparah tuh kadang-kadang karena gue menghindar kartu kredit gitu, kadang-kadang sampai anak gue tuh gue nggak berani pulang. Iya karena takut ditungguin kan gitu. Sama debt kolektor maksudnya. Iya. Astaga. Sampai seperti itu kondisi gue. Ih, deg-degan banget. Posting pos-pos anggaran rumah tangga tuh Berantakan banyak semua. Jadi berantakan. Berantakan. Iya, karena ya itu mindset gue harus tampil di luar, padahal di dalam gue hancur gitu. Nah, waktu lu bawa tas kayak gitu ke teman-teman lu gitu, lu merasa happy gitu. Yang pertama happy, terus yang kedua ya Merasa paling tidak diterima ya. diterima ya, terus yang kedua juga kan kita nggak mungkin kalah sama orang. Oh, Gue nggak mungkin kalah gitu. Gengsi lah gitu ya. Nah, jadi iya, gengsinya ya. Iya, ya itu yang bikin gue juga maksudnya ya makanya gue bilang gue konyol tuh ya kayak gitu. Gue abis banget, bener abis. Gue sampai yang kadang-kadang tuh gue pinjam duit gitu sama kakak atau apa gitu ya, buat kayak gitu. Buat ngelunasin utang kartu kreditnya itu. Iya, ya karena mau show off itu. Ya makanya gue bilang, gue nggak salahin komunitas gue, nggak gue salahin, tapi gue salahin ke tingkat kedewasaan gue pada waktu itu. Ya. Gue merasa gue nggak dewasa, terus gue nggak bisa pilih gitu loh. Ini gue beli barang ini tuh karena apa? Karena fungsi atau karena gengsi? Nah yang kemarin-kemarin memang jujur itu karena gengsi gue. Gue ngerasa bahwa harga diri gue ada di barang-barang itu gitu. Padahal kan pada akhirnya gue tahu bahwa kita itu nggak perlu disupport dengan barang-barang itu, kita udah berharga gitu. Nah waktu itu gue nggak punya pikiran kayak gitu, gue nggak punya. Oh. Terus sampai sejauh mana lu sampai begini loh, kan kadang-kadang kan kayak gitu kita lagi nggak sadar tuh. Nah, sampai lu titik baliknya itu di mana gitu, sampai akhirnya Bisa lu sadar. bisa overcome, bisa menang, bisa sadar gitu di sampai di titik mana? Ya yang pertama kan kalau kita punya barang gitu ya, pasti kan kayaknya kita sayang-sayang. Sekalipun gue punya banyak gitu, punya banyak, tapi gue tuh bisa sampai yang bentak anak kalau dia
misalnya injek gitu atau keinjek namanya di mobil gitu, keinjek gue suka marah gitu. Sampai anak gue bilang, mama lo lebih sayang tasnya daripada aku gitu. Iya. Itu satu. Terus yang kedua, otomatis kan kalau gue over pengeluaran, otomatis kan gue minta melulu kan sama suami kan. Ya gue tahu laki gue juga orang baik gitu kan, dia berusaha siapin gitu, tapi kan itu namanya gue maksa kan. Iya. Nah sampai ya mungkin ada beberapa teman yang kontak ke dia juga, bini lu begini mungkin gitu kan. Ya udah, dia cuma bilang waktu itu, dia bilang kamu mau sampai kapan gitu, begitu terus. Maksudnya dia kasih tahu kan kita juga nggak kurang-kurang banget gitu. Terus kenapa kamu bergaul dengan yang memang itu bukan kemampuanmu di situ gitu loh. Itu terus yang satu kalimat sih yang dari dia yang bikin gue ngerasa bahwa gue mesti berubah gitu. Dia bilang gini, lu pengen gue mati muda ya? Dia bilang gitu, lu pengen gue mati muda? Padahal laki gue tuh orangnya baik banget. Iya sih, kita sih tahu sih laki lu baik banget. Baik banget. Dan di situ ketika orang-orang yang gue cintai dan mereka cinta sama gue gitu kan, mereka terluka, ya gitu gue mulai mengambil keputusan that's enough gitu. Udah aku nggak lanjutin. Aku berdiam diri, aku ngambil keputusan. Ya start pertama aku benerin pikiranku dulu bahwa aku nggak perlu pakai barang-barang gitu untuk mensupport supaya aku dapat pengakuan. Iya. Gue nggak butuh kata orang, gue harus perlu tahu apa yang Tuhan ngomong tentang gue. Oke. Ya kan, bahwa gue tuh berharga di mata dia. That's enough, itu cukup sebenarnya buat kita. Untuk kita bisa jalanin hidup kita tuh itu udah cukup gitu. Iya. Nah waktu itu gue ambil keputusan kayak gitu, ya kan. Lalu setelah gue ambil keputusan gitu, gue mulai menarik diri dari pergaulan itu. Mulai mundur lah. Mulai gitu mundur ya. pelan-pelan. Dan pasti nggak gampang ya. Nggak gampang. Kadang-kadang itu masih ya namanya kita nggak mau sembuh itu kan ada prosesnya gitu kan. Nah itu yang terjadi sama gue juga. Jadi gue tetap masih jatuh bangun di situ. Sampai akhirnya gue mulai menyibukkan diri gue dengan sesuatu yang positif lah gitu. Yang lebih berguna lah Ya, gitu ya. pertama gue ambil kursus banyak. Gue mulai dari merangkai bunga, gue mulai dari melukis, Menyibukkan diri. supaya hidup aku belajar, gue nggak fokus dengan hal-hal yang kayak gitu. Oke. Gue nggak salahin orang yang bisa beli. Ya buat ladies dimanapun kalian berada, aku nggak salahin kalau kita mampu beli barang-barang itu. Ya, aku nggak pernah bilang salah orang beli barang branded, nggak. Ketika kita punya kemampuan, that's fine. Ya. Tapi ketika kita dalam kondisi nggak mampu, jangan paksa. Jangan lebih besar pasak daripada Ya, tiang. jangan paksa kak, bener, jangan paksa. Karena yang jadi korban tuh adalah rumah tangga kita, misalnya kalau kita udah menikah gitu. Harga diri kita, nama baik kita, kemudian juga masa depan kita, kesempatan-kesempatan yang bisa seharusnya kita dapat itu malah jauh semua dari kita, Hilang semua. karena kita sibuk dengan hal yang kayak gitu. Nah ini benar-benar yang aku alamin. Yang terjadi ya itu tadi yang aku bilang, ketika orang-orang yang aku cintai juga terluka karena rasa berharga yang salah yang aku bangun. Tapi aku bangganya ya sama dia nih, dia berani untuk meninggalkan lingkungannya karena orang udah gengsi, udah udah merasa gengsinya tuh tinggi banget, terus harus keluar dari situ dan pasti harus siap mungkin dicela, siap mungkin diomongin. Oh ternyata dia nggak mampu ya sebenarnya, maksain dia nggak level. Itu mungkin satu perjalanan pergumulan ya, nggak gampang makanya itu gimana tuh kira-kira mengcounter seperti itu, caranya gimana? Yang pertama kan aku udah mantepkan diri kan bahwa oke, aku mau keluar dari situasi yang waktu itu aku alamin gitu. Yang pasti ada anak-anak, ada suami yang support gitu kan. Aku mulai bikin yang positif-positif, kegiatan-kegiatan yang bisa menambah aja wawasanku. Terus aku gimana caranya aku mau bantu suamiku cari duit lah istilahnya gitu kan. Sekalipun aku bekerja bukan karena kami kekurangan, enggak, karena bentuk
tanggung jawabku aja sebagai penolong buat suamiku. Oke. Kan yang ketika aku melakukan hal-hal yang jelek itu kan penolong itu kan nggak berfungsi. Iya. Iya. Maka terus aku jadi prongrok gitu. Iya, lu ngabisin Iya. uang suami kan Iya, buat yang sampai gitu-gitu. tuh kakakku sendiri tuh ngomong, Ira lu kapal keruk gitu. Kakak tahu nggak kapal keruk tuh? Ngerukin ngerukin terus. semua. Itu. Karena nggak seberapapun yang kita punya nggak bakalan cukup. Mulai dari handphone, ngikut terus serinya kan. Belum lagi semualah lifestyle hidup kita lah. Makan kalau misalnya nggak di tempat yang bagus, harganya ini gitu kan. yang ngetren Iya, betul. Itu bakalan membuat kita tuh jebol, sekalipun kita orang kaya banget tuh benar-benar mempengaruhi banget gitu. Ya aku belajar itu, terus aku ingat anak-anakku gitu kan. Aku juga ingat suamiku yang dia support aku banget gitu. Terus aku cuma doa sama Tuhan, aku bilang, Tuhan tahirkan aku ya, maksud sembuhkan aku dalam hal ini. Aku tahu itu adalah kekuranganku gitu kan. Terus kemudian ya dari situ aku justru melihatnya Tuhan itu tahu ya kapan kita perlu gitu. Jadi kalau lu perlu yang coklat-coklat lagi gitu ada waktunya buat membeli Iya. gitu loh. Tiba-tiba suamiku beliin gitu. Nah, kan maksud gue itu gitu loh. Nangkep. Ya kan, tiba-tiba betul. suamiku beli. Aku ulang tahun, anakku datang bawa jam gitu kan. Mah, ini dong buat mama gitu, buat mami gitu. Dan itu juga barang-barang yang kemarin-kemarin aku mungkin dapat dengan kekuatanku sendiri gitu. Sekarang itu dapat dengan yang Dalam bentuk cinta. Iya, justru di cover dengan cinta iya. gitu loh. Makanya dari situ aku mulai sadar bahwa hidup kita itu semuanya nggak boleh serba berlebihan. Kapan kita harus menyimpan, itu kita harus tahu. Kapan kita harus mengeluarkan uang sesuai dengan keperluan kita. Iya. Mungkin sekarang aku belum beres ya. Dalam artian aku masih juga jatuh bangun dalam hal itu, tapi paling tidak suasana rumah tuh Lebih enak gitu. lebih happy. Lebih rasa apa ya? Lebih damai lah ya. Ya, terus aku pasti. juga bisa fungsiku tuh lebih penting. Aku Oke. penolong gitu. Nah, Iya. sekarang nih yang jadi pertanyaan juga. Setelah Ira sadar, lalu dengan kekuatan doa untuk berani bertindak, Ngambil keputusan, bertindak. Nah, sehingga hal yang baik dapat Ira rasakan. Nah, pertanyaannya setelah sekarang ini sudah berubah, sudah mengalami menyadarilah bahwa lebih berfungsi atau lebih bergengsi ya. Nah, itu Ira merasa dengan kondisi ini tetap gengsinya tetap tinggi atau harganya jadi turun? Bukan harga ya, dinilai turun. Kalau harga itu kan sebenarnya emang kita semua standarnya sudah gold ya. Kata Tuhan begitu loh. Kita Oke. tuh emas, Diamond. oke diamond gitu, Diamond. permata gitu Iya kan. kan? Ya. Jadi sekarang tuh aku lebih merasa gimana ya? Sebenarnya ya sekarang nih pada akhirnya kita itu kalau punya tanpa kita ngomong pun sebenarnya orang tahu. Nah, itu dia. Ya kan? Orang bisa lihat loh. Nggak perlu kita yang show off kita punya barang. Justru tuh nanti kelihatannya tuh kayak maaf ya, kayak OKB gitu. Iya. Kalau kita yang santai, soft, tapi memang kondisi kita memang benar-benar mampu gitu, orang itu tanpa kita ngomong orang udah tahu. Oke. Ya, jadi maksudnya kalau ya udah punya sesuatu. Memang kalau kita kondisinya ini sebenarnya kan gini, otomatis tuh kita juga kalau taraf hidup kita meningkat ya, otomatis kan juga memang barangnya juga kan akan lebih mahal pasti, akan Karena lebih, ada daya mampu beli ada ya. kemampuan untuk membeli kan, untuk kayak gitu. Dan memang kalau dia punya kemampuan membeli pasti dia kan akan cari yang mutunya juga kan akan lebih baik pasti. Kalau barang-barang kayak merek seperti itu kan memang Pasti mutunya bagus. diakui lah ada Ya, ya. Ada uang, ada barang. uang, ada barang lah kan kita Ya. bilangnya begitu ya. Pasti dia akan membeli yang akan lebih baik gitu. Ya orang ya memang bisa melihat sendiri kan gitu loh. Ya sih Kak, benar. Iya kan? Kalau sekarang itu apa ya? Kita belinya itu justru karena kita berlebih gitu. Karena memang Karena sudah Iya, kita memang cukup karena gitu. sudah Betul. bisa. Jadi ada uang Iya. lebih yang bisa di-spend untuk situ dan itu tidak mengganggu prioritas kalian. Iya benar gitu, benar. Kan kita kebutuhan kan ada kebutuhan, kebutuhan apa kan. primer ya. Betul. Primer itu mesti Primer. ini dulu. Apa primer? Kebutuhan primer apa? pokok.
Apa? Iya pokok primer. Makan, Hah? baju. Hah? Pakaian sama baju sama ya, saudara. Ya, apalagi ya? Ya pokoknya yang primer-primer lah. Makan pasti itu. Sesuai body banget sih kak. Kenapa lagi balik-baliknya Sesuai makan body. lagi makan lagi gitu Sesuai loh. body. Oke. Soalnya kalau gue nih, kalau ngomong soal fungsi dan gengsi, gue sih kepikirannya malah yang contoh lah, ada pemilihan beli barang dengan harga katakanlah sekian, dan dengan satu lagi dua barang harganya sama yang ini, gue lebih milih yang dua ini loh, lebih banyak gitu dapatnya daripada yang mahal doang. Dia bicaranya bukan kualitas, kuantitas. Oke, ladies dimanapun kalian berada, mungkin saat ini situasi kalian mungkin sama dengan saya yang dulu. Boleh loh Komen. share ya di kolom chat, di kolom komen ya, di kolom Komen. komen. Nah, barangkali kita bisa saling berbagi, saling sharing tentang bagaimana sih caranya kita menghadapi situasi yang seperti itu gitu ya. Iya. Nah, kalau aku juga Kak, pertama itu apa ya? Aku tuh kadang-kadang sedih kalau ngomong soal itu. Ya itulah. Ya tapi itu kan maksudnya pengalaman hidup yang memang yang Nggak wajar bisa lah ngomong, kita Sofian. kita biasanya kan memang kita akan hadapi gitu loh. Nah sekarang kan bagaimana dari kita yang sebagai perempuan itu untuk bisa kembali ke fungsi yang awal Iya. kayak Ira tadi Iya. kan Iya, sebagai benar. penolong, kita bukan sebagai pengeruk yang tadi bukan seperti itu, dan kita juga belajar untuk mengendalikan keinginan kita belajar untuk bisa menempatkan prioritas yang benar di dalam penggunaan uang kita. Juga ya macam-macam lah, Ya, maksudnya bisa yang manage lah ya. yang bisa memanage dengan baik gitu. Iya. Ya. Kalau memang cukup, oke gitu loh. Iya. Kalau memang lebih bisa beli barang yang merek, kita juga nggak nyalain. Oh barang merek salah gitu. Enggak, Karena enggak, salah enggak. enggak. Gitu kalau memang Asal mampu, udah nggak punya apa-apa gitu. jaguar kali. Kalau Maaf, emang maaf. Jadi ya. bukan naik angkot gue. kalau memang udah cukup, boleh beli. Atau ya nunggu dikasih juga boleh kan? Aku juga ngerasain sih Kak, ketika aku ada keterbukaan dengan suami ya, maksudnya Iya. aku ngomong apa adanya kesalahanku waktu itu ya, aku ngomong, aku ngaku deh, aku bilang gue udah salah nih gitu sama ngomong sama suamiku, dan puji Tuhannya dia punya hati yang luas buat dia maafin aku kan. Kira dia bilang oke, kita handle bareng-bareng sampai kamu kelar gitu kan, sampai kamu kelar. Nah di situ ada berkat sih, Nah, itu dia ada luar berkat biasa. Tuhan. makanya jadi aku juga bersyukur posisi suamiku juga tambah naik. Kami diberi kemampuan buat beli barang-barang itu tanpa ada efek-efek yang lain efek gitu. yang buruk seperti itu Ya, tadi. jadi ketika kita mungkin kita kadang-kadang mau mentas sendiri tuh nggak bisa. Coba sharing lah sama pasangan kita, ngomong aja apa adanya, ngaku aja deh. Pengakuan dosa. Iya. Ya kalau Ya, udah bisa, itu sampai bisa kalau dibilang gitu. sampai terlibat seperti itu ya memang harus cari pertolongan. Iya. Iya, Mungkin karena cari kalau pertolongan kalau untuk bisa kayak aku ini, waktu itu kan aku udah menyelesaikan takut masalah. ya, udah takut. Jadi aku mesti ngomong sama suamiku, dan kalau kita udah ngaku duluan sama Tuhan, pasti Tuhan juga tolong supaya hatinya suami kita kan bisa Tuhan lembutkan, dia nggak marah atau dia bisa benar-benar berfungsi untuk ngedidik kita sih gitu. Kalau aku lihatnya suamiku kejadian waktu itu seperti itu sih. Tapi memang yang paling penting itu sebenarnya keputusan dia untuk dia mau keluar. Dia Itu- mau berubah itu yang paling penting Itu sih. karena udah nggak terlalu jaga gengsi mungkin. Bu, percuma juga Kak jaga gengsi kalau di rumah dikejar-kejar. Apa mau digengsiin? Enggak, bisa juga gengsi untuk minta maaf, gengsi untuk minta Lah ngomong kadang-kadang sama itu suami bisa kadang-kadang juga misalnya loh. ini Kak, kita untuk pingin nih ada sampai bayangin ya, saking nggak bisa beli yang baru gitu. Gue ngejarnya yang pre-love tuh. Barang-barang pre-love tuh. Kan teman Oh, lu gue cari yang pre-love. supaya Tetep. setiap saat tuh ada barang-barang yang gue pakai. Dan jam tangan mungkin, tas atau kalau baju sesuai body lah ya gitu. Jangan terlalu ini, jangan ya, siap. Gitu nanti. Kak. Jadi buat apa kita gengsi di depan cuman segelintir orang, teman-teman kita mungkin atau komunitas kita, tapi di luar kita mengorbankan banyak hal. Iya, betul. Oh, kalau gue sih nggak gengsi sih. Apa Kalau gue dong? maksudnya ya pakai tas sekarang, apalagi ya lagi pandemi gini, gue sih bawa tas belanja. Ya, lebih enak ya. Karena ke supermarket nggak dapat kantong kresek sekarang ya. Tahu nggak Kak, kita tuh diajarin loh dengan situasi pandemi sekarang itu kita lebih yang sebenarnya
tempat yang paling nyaman itu adalah di rumah kita gitu. Betul. Dan di Ya rumah kan? mau ngapain Lu juga mau bawa ngapain? tas barang merek Nah, di rumah itu- doang. Akhirnya Itu disimpan sih. juga kan? Disimpan juga pada akhirnya. Sekarang tuh udah yang kita malah sekarang tuh diperhadapkan kita harus cuma siapin kemana-mana bawanya tas belanja kan biar nggak beli. Ya benar nggak Iya, sih ke betul, supermarket betul. kemana ya Iya. kan? Nah itu. Jadi sebenarnya Tuhan juga ajar kita sih untuk apa adanya lah, lihat Terus situasi. nggak berniat di pre-love kan gitu tas-tas lu koleksi. Kenapa emang mau lo? Kali aja, bisa aja kan gitu. Siapa tahu dia jual separuh harga kan lumayan. Boleh sih, boleh Astaga. sih. Nanti ya kita bikin bukan perempuan biasa open PO siapa sih namanya jualan tas-tas bekas saya boleh. Boleh banget loh, bener. Masih ada loh. Bisa kok buat kita ke Korea. Cita-cita. Cita-cita ke Korea jadi jual barang-barang merek. Ya udah pokoknya ya yang penting sih sebenarnya kembali bahwa kalau kita melakukan kesalahan atau apa dalam kehidupan kan kita pasti nggak lepas dari gitu, kita mau berubah itu Iya, aja. itu penting. Aku sih Iya. lihat contohnya Ira Oke. lah, dia Setuju. mungkin dulu bermasalah di masalah seperti itu, menaruh harga diri di tempat yang salah Iya. gitu, di barang-barang bermerek, tapi kan dia satu titik diambil keputusan untuk dia berubah. Nah itu yang penting sih sebenarnya. Iya. Oke. Dan kalau aku bisa simpulin ya, di acara podcast ini memang bukan sesuatu yang mau menjelekkan seseorang atau enggak, tapi apa yang diceritakan oleh Ira adalah pengalaman pribadi. Dan kami berharap atau kami sungguh berharap ini bisa menjadi banyak orang yang lihat, mungkin bisa menjadi satu pemikiran untuk kedepannya harus bagaimana. Dan kalau dari pembicaraan tadi, langkah-langkahnya yaitu pertama, sadar banget mana fungsi mana gengsi ya. Iya. Iya kan? Dengan setelah sadar, yaitu berdoa, karena nggak ada kekuatan lain secara hanya dari Tuhan. Iya. Ya kan? Lalu yang ketiga, berani untuk mengakui dosa itu. Iya, itu Ngomong penting. sama pasangan, Penting. terima apa adanya. Ya Karena diomelin dah diomelin gitu. deh. Tapi ya gitu. terimalah. Iya, dan benar-benar berubah ya guys. Ingat, catat itu. Ya kan kalau misalnya aku masih jatuh bangun dalam hal itu ya kakak-kakak, cici-cici ingatkan juga. Iya, gitu. kita Karena- sama-sama saling ingetin ya. Iya. Iya. Oke, karena Bawa itu- tas belanja aja, Ra. Siap. Nah, itu yang terakhir, kemana-mana better bawa tas belanja. Biar gak usah beli Biar kresek. aman. Iya. Ada catatannya tas kresek gue sampai sekarang masih ada tuh di lemari, gue nggak pakai-pakai. Hati-hati buluk. Jangan karena nggak pernah belanja ini. Paling nggak buat foto-foto lah, In. Oke. Foto-foto gimana Tapi gitu penegasan bawa. ya kak, penegasan dari aku ya, Iya. penegasan bahwa membeli barang branded itu bukan salah, Ya. ya bukan salah, Asal asal punya kemampuan buat itu. Iya. Dan ngerti fungsinya juga ya, nggak Iya. cuman gengsinya Iya, ya. iya. Oh, Oke. gue branded dong pakai tas kresek ke pasar. Aku tuh pernah loh. Isinya Turun, ayam. turun dari Turun dari mobil? yang aku payungin tas aku bukan anak aku. Sedih Yang- kan? Sedih. Itu dia. Ya udah. Oke. Oke, bye. Kayaknya selesai ya obrolan kita ya. Ya udah. Sampai Oke, ketemu sampai lagi ketemu episode di selanjutnya. episode selanjutnya. Bye. Bye.